CPIS dirilis gold langsung ngegas target 3291. Oke sobat trader, kita akan bahas analisa gold Nasdaq Oil 14 sampai 18 April 2025 ya. Tapi tidak lupa selain CPI ada masih hangat ini adalah trade war ya antara Amerika Serikat dan Cina. Itu semakin memanas sobat trader. Update terakhir Amerika Serikat kasih tarif 145%. Cina juga menaikkan tarif lagi 125% untuk impor dari Amerika. Jadi ketegangan ini kembali mengguncang pasar global sobat trader, memicu volatilitas tajam di saham, obligasi, dan tentu saja emas sebagai aset safe haven ya. Di tengah memanasnya perang dagang, data inflasi AS justru yang menunjukkan penurunan ya. Kita akan lihat nanti ya, penurunan dari data inflasi ini memberikan sinyal bahwa tekanan inflasi mulai mereda, tapi pasar tidak langsung tenang. Justru kekhawatiran baru itu stagflasi, kondisi di mana inflasi turun. Oke, kita akan lihat dari kondisi yang ada itu emas itu naik sobat trader. Bahkan di tahun ini sudah mencetak sebanyak 24 kali all time high ya. Sehingga apa? Itu terdampak di Indonesia. Kita lihat di sini. Warga antri beli emas diantam ya, itu kondisi yang terjadi sobat trader di Indonesia karena harga emas terus melonjak di pasar internasional, menjadi salah satu alasan mengapa antrian panjang di gerai antam. Warga itu lihat di sini ada apa? Harapan keuntungan kenaikan harga daripada emas ya. Kita lanjutkan. Kita juga review dulu untuk minggu ini ya. Minggu lalu itu data CPI daripada Amerika Serikat. Ya, kita fokus ke yearly-nya, itu terlihat mengalami penurunan dari 2,8% jadi 2,4%. Ini data inflasi AS ya, jadi ada penurunan. Jadi inflasi tahunannya dari 0,8 jadi 2,4 turun ya. Juga data PPI-nya ya, ini Production Price Index-nya juga turun dari 3,2 jadi 2,7. Ya, jadi ini bisa dilihat ini bisa terjadi apa? Ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan daripada Federal Reserve itu semakin kuat. Jadi rencana The Fed akan pangkas suku bunga sebesar 50 basis point, kemungkinan akan dilakukan dalam 2 tahap di tahun 2025 ini. Oke, kita lihat di sini penurunan suku bunga itu membuat obligasi dan dolar AS kurang menarik sehingga investor beralih ke emas sebagai aset safe haven. Oke, kita lanjut. Review untuk crude oil inventory ya, Rabu kemarin itu previous 6,165 M ya, actual 2,553. Ini actualnya lebih besar daripada forecast. Jadi itu merah, kenapa? Karena berarti persediaan AS-nya lebih banyak daripada yang diperkirakan sehingga nanti permintaan minyak itu berkurang dan harga itu turun. Oke, kita lanjut. Kita juga lihat untuk dolar indeks ya. Dolar indeks kita perhatikan. Dolar indeks ini mengalami ya penurunan ya, minus 3,07%. Juga gold kita lihat di sini ada kenaikan 3,49% ya. Di minggu lalu saja itu all time high-nya 2 kali sahabat trader. 2 kali all time high ya di minggu kemarin saja ya. Itu 3,49% kenaikannya. Oke, kita lanjut. Juga Nasdaq itu di plus 7,58%. Jadi setelah dia terpuruk ya koreksi tajam ya, setelah pasca daripada penundaan tarif Trump itu ada optimisme dari pasar sehingga Nasdaq kembali bangkit ya, jadi plus 7,58% di minggu lalu. Kemudian USD Oil itu minus 1,19% ya, ini karena masih terdampak daripada ya kondisi yang terjadi membuat mungkin produksi daripada negara-negara itu berkurang dan permintaan oil juga berkurang. Oke, kita lanjut. Kita lihat juga fokus market minggu ini, itu kita perhatikan. Kalau yang paling kita perhatikan itu adalah Fed Chair Powell Speak hari Kamis jam 00.15 WIB. Ya, ini ada indikasi atau petunjuk apa mengenai kebijakan moneter AS itu bisa menggerakkan pasar ya sobat trader. Oke, kita lanjut. Juga kita perhatikan kembali persediaan minyak AS pada hari Rabu jam 21.30 WIB. Dan kondisi-kondisi geopolitik yang terjadi tetap kita lihat ada update-update apa. Kemudian tidak lupa kalau terjadi apa sobat trader, yaitu kalau ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba juga atau kebijakan-kebijakan apa tiba-tiba dari Donald Trump itu kita perhatikan.
Itu bisa menggerakkan pasar. Ya oke, kita lanjut. Terlihat dolar indeks mengalami penurunan. Sobat trader, ini dia sudah break low 27 September 2024. Dia sudah menyentuh low daripada 18 Juli 2023. Dan ini masih cenderung kembali turun, ya masih downtrend, bisa ke arah low daripada 30 Maret 2022. Jadi dolar indeks cenderung ya turun, negatif. Oke, lanjut kita ke gold. Gold kita perhatikan ya, gold terdorong kuat ya, sobat trader, gold terdorong kuat. Ini kita perhatikan secara teknikal, ini dibantu Fibonacci expansion, dia bisa ke arah Fibonacci expansion 100 di 3291.53. Jadi bisa ada peluang open buy untuk gold dari harga saat ini sekitar ya 3231 atau 32, itu sekitar 600-an pip. Kalau trade 0,1 lot, peluang profit 600-an dolar, sobat trader. Kita bisa buy gold. Jangan lupa pasang batasan ruginya ya di bawah level low. Ya kalau low yang terdekat, berarti candle yang hijau ini yang terakhir di 3175. Oke, kita lanjut ke Nasdaq. Nasdaq kita lihat dia yang kemarin itu sempat break low ya. Low yang di 18384, low 17355, low 17112, tapi kemudian berbalik naik lagi karena optimisme pasar setelah pasca dari penundaan tarif Trump. Kita lihat sini masih cenderung untuk naik secara teknikal ke arah mana? Ke arah high 19975. Kita bisa ambil peluang open buy untuk Nasdaq. Kalau dari running price 19086 ya, kurang lebih ini cukup banyak, 900-an poin lebih untuk Nasdaq kita bisa dapatkan cuan ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya di bawah level low yang sini, candle yang terakhir 18070. Oke, beralih ke USD oil. USD oil kita perhatikan ini cenderung downtrend, sudah break low 6518, kemudian dia sudah sempat mencoba break low di 23 Maret 2021 ya. Ini kita lihat kita bisa ambil peluang untuk open sell ya untuk gold ya. Dia coba lagi akan ke low yang 5726 di tanggal 23 Maret itu. Kita perhatikan kalau dari kondisi running price 6129 ke 5729 itu kurang lebih ada sekitar 400-an pip ya untuk oil ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya di atas level high. High-nya di sini 63.28, jadi di atasnya itu stop loss-nya. Oke. Sobat trader, biasa trading gimana? Di gold, Nasdaq, atau oil? Ya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.